Nah, hari ini Ibu Guru akan mengajak anak-anak sebelum kegiatan kita mulai berdoa dulu. Berdoanya dengan mengucapkan mantra Trisandya baik pertama saja ya. Nah, nanti Bu Guru ikuti ya. Yuk. Sikap asana dulu ya. Asana. Pranayama. Parasodana. Om Sodamam Swaha. Om Ati Sodamam Swaha. Sikap anutisana. Puja Trisandya ngawit. Borbuaswa dat saudarawadet warga dewa dima yana daya Om Santi Om. Nah, tadi Bu Guru sudah ajak anak-anak Trisandya. Sekarang Bu Guru kembalikan waktunya kepada Bu Ari. Baik, Bu Guru Naya, langsung saya ambil alih ya. Bu Guru Arinya lagi kesulitan sinyal. Oke, baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu dan Bapak yang sudah bergabung pagi ini. Ibu dan Bapak orang tua TK Negeri Pembina Karangasem, serta anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan selamat pagi juga nih Ibu Guru dari TK lain yang pagi ini ikut bergabung di kelas inspirasi kami. Karena pagi ini kita ingin ngobrol-ngobrol ya. Pagi ini kita ingin ceritanya edisi bukan curhat biasa. Bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang membahagiakan bagi anak selama belajar di rumah gitu ya. Tentunya yang membuat anak-anak bahagia, nyaman, orang tuanya juga nyaman, nggak sepaneng gitu ya ketika mendampingi anak-anak. Dan juga ibu guru di sekolah pun bisa nyaman ketika memberikan pembelajaran bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi bagaimana sih menciptakan koordinasi, menciptakan kerjasama yang baik antara orang tua sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik walaupun di masa pandemi yang semuanya serba sulit ini gitu ya. Jadi ini bukan hanya masalah orang tua saja, bukan masalah anak saja, tetapi juga mungkin jadi masalah bagi jadi, semua orang terdampak dari pandemi ini ya, semua masyarakat, semua unsur, semua elemen ya. Tetapi kalau kita larut dalam situasi ya, kita terlena meratapi gitu ya, mungkin nggak akan ada perubahan, mungkin nggak ada hal-hal baik yang terjadi. Jadi lebih baik kita move on ya gitu. Salah satunya kebetulan pagi ini kami berhasil menghubungi, sebenarnya nggak menghubungi ya, saya agak-agak nembak sih sebenarnya. Agak-agak nembak gitu ya, menembak salah satu teman adik gitu ya, yang seorang psikolog gitu. Jadi saya bacakan sedikit ya. Yang akan mendampingi kita pagi ini adalah Ibu Niputu Arika Mulyasanti Pande, Master Psikolog.
gitu ya. Jadi beliau ini lahir di Badung tanggal 13 Januari 1992. Tuh masih kecil sudah S2. Waduh, masih kecil sudah S2 nih. Saya kapan S2-nya ya? Oke. Kemudian Bunda Arika ini beliau memiliki PAUD gitu ya di Nuansa Udayana Siddharta di Badung. Saya pernah berkunjung ke sana loh. Wah, ibunya juga seorang PNS nih, bergerak seorang guru TK juga. Kemudian Ibu Arika ini ternyata S1 psikolognya di Universitas Udayana dan S2-nya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta di tahun 2020 sudah S2. Wah, keren banget ya. Nah, kenapa nih saya bisa kenal dengan Bu Arika? Karena kebetulan Bunda Arika ini adalah seorang asesor juga. Jadi kami satu profesi ya di asesor Ban PAUD dan PNF Provinsi Bali gitu. Bapak-bapak dan Ibu, kenapa ya kita bisa hadirkan beliau di sini? Dan hari ini beliau hadir di sini seperti biasa ditodong tanpa diberikan pulsa. Oke, halo selamat pagi Bunda Arika, Bunda Ika selamat pagi. Halo Bunda, selamat pagi. Suara saya bagus nggak kedengaran di sana Bunda? Suaranya merdu. Biasa ya kalau psikolog itu ngomongnya pasti agak gimana ya, sejuk gitu bikinnya ya, beda dengan saya ya. Enggak lah. Apa kabar Bunda Arika? Astungkare baik. Saya mau nyapa semuanya dulu boleh nggak? Boleh. Silakan Bunda. Halo, apa kabar semuanya? Mama, Papa, anak-anak semuanya, sama Bu Guru-Bu Guru. Halo. Halo Bu Guru. Iya, semoga di situasi pandemi ini kita sehat ya anak-anak ya. Iya, Astungkare. Dennis di sini. Luar biasa sekali, senang sekali loh saya Bunda Dayu. Kenapa? Saya pertama kalinya datang ke Zoom sama anak-anak yang luar biasa mandiri, mama papanya juga antusias sekali, biasanya banyak sekali sempat dengar ada yang tidak bisa tapi tetap ingin sekali hadir. Itu luar biasa, itu jempolnya kalau ada 10 jempol saya berikan. Itu artinya mama papa artinya mama papanya itu sangat terbuka wawasannya mengenai pendidikan gitu. Lihat ya Bunda ya. Itu antusias berarti orang tuanya. Ya, jadi itu salah satu hal yang membuat Oke, Bunda Arika, itu satu hal yang membuat saya sebagai kepala sekolah ya di masa pandemi ini jadi saya jadi tambah strong nih, saya tambah pengen berbuat sesuatu walaupun dengan semua keterbatasan gitu ya, karena ini punya orang tua yang memang mendukung setiap program yang kami selenggarakan. Tentu saja program-program yang kami selenggarakan ini nggak lepas demi kemajuan anak-anak juga gitu ya. Betul, anak-anak dan orang tua serta Bu Guru yang ada di sana. Wih, luar biasa. Semuanya berkolaborasi ya Bunda. Ya, ini betul, nih yang namanya kolaborasi. Betul, ya. betul. Demi kolaborasi anak-anak. Ya. Jadi di masa pandemi nih, Bunda Arika nih, mungkin Bapak dan Ibu nih, anak-anak ada yang terpesona ya lihat Bu Guru Kepala mendatangkan siapa pagi ini gitu ya. Ini narasumbernya sudah masih muda, udah S2, cantik lagi gitu ya. Ngomongnya aja seneng dengernya gitu ya. Nanti iya, Bu Guru cantik. Oh iya, Bu Guru cantik. Aduh, ya itu jiwa polosnya anak-anak ya Bunda Arika. Tapi Jujur Bapak, ya Bunda ya. Tapi Bapak usahakan jangan ikut bilang cantik ya Bapak-bapak. Nanti ibu-ibunya di samping tuh loh, hati-hati. Dicubitin nanti sama ibunya. Ya, ayo Bunda Arika nih, saya ya terima kasih banyak ya Bunda sudah bisa hadir menemani kami nih. Karena ini dari sudah 2 tahun ya kita hadir di sini, sudah 2 tahun ya kita mengalami pandemi ini gitu ya, tanpa dibekali sesuatu, tanpa permisi dia datang pandemi, sehingga membuat semua elemen menjadi kebingungan, termasuk saya sebagai seorang guru, mungkin mama papa di rumah
juga mungkin ibu guru yang lain ya, dan tentu saja dampaknya ke anak-anak kita gitu nih Bunda. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Bun ya. Boleh, langsung silahkan. Ini Bun, Gimana? di masa pandemi ini Bun, kan banyak nih terkadang yang pertama dulu nih dari guru dulu nih. Saya lihat banyak guru-guru kita yang langsung gitu ya memberikan tugas kepada anak-anak. Padahal sejatinya antara mengajar dan memberikan tugas itu adalah dua hal yang tentu saja berbeda ya Bun ya. Nah, mungkin banyak nih asumsi guru, masa pandemi kasih tugas, nanti yang ngajarin di rumah nanti kasih ke orang tua aja. Itu kan kayaknya memberatkan orang tua secara pikiran dan tenaga. Itu harusnya gimana sih kita menjalin komunikasi seperti itu, Bun? Oke, terima kasih ya Bunda ya. Begini Bunda, kalau untuk guru dan orang tua, kenapa kita baiknya, seperti tadi saya sempat dengar, ada bu gurunya bilang katanya belum menghafal murid. Nah, kenapa? Karena bu gurunya mungkin kurang untuk komunikasi secara pribadi. Nah, itu pentingnya. Kenapa saya tidak garansi untuk grup? Pertama, kalau grup itu terlalu luas cakupannya, ya. Grup nggak apa-apa dibuat agar bisa ketika ada informasi secara langsung bisa di-share. Tapi sesekali guru baiknya informasi video, apalagi terkait perkembangan anak-anak gitu Bunda. Nah, sekarang kan guru pada kelimpungan nih. Aduh, baru-baru bisa apa sih namanya WhatsApp. Aduh, baru-baru bisa Zoom gitu. Baru bisa V-call gitu. Itu sebenarnya yang buat guru-guru menjadi terbagi ketika mereka harus membuat tugas, mengajarkan, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa disalahkan juga ya Bu gurunya ya Mama Papa ya. Nah di sana harus ada komunikasi antara mama dan papa yang selalu mengingatkan Bu Guru besok pelajarannya apa, Bu Guru besok tugasnya apa. Nah Bu Guru bukan cuma bilang, cuma memberikan LK gitu aja, lembar kerja gitu aja, tidak. Bu Guru tidak langsung memberikan video aja. Halo anak-anak, sekarang kita belajar berdoa ya. Tidak hanya seperti itu, tapi bisa dengan pesan suara dulu, menyapa anak-anaknya ya, menyapa orang tua, mungkin kalau ada sempat perkenalan diri. Kan biasanya perkenalan diri itu sudah disampaikan pada saat rapat. Kadang orang tua juga tidak begitu memperhatikan. Nah, sekarang tidak ada salahnya orang guru berkenalan secara pribadi di grup kelas masing-masing, kasih tahu siapa saya, tinggalnya di mana. Kalau anak-anak mau ketemu sama Bu Guru ada di rumah di jalan ini. Kalau anak-anak pengen ngobrol sama Bu Guru, bisa lewat WhatsApp, video call, tuh bisa. Sekarang itu saya lihat canggih-canggih mama papanya, gurunya juga canggih-canggih. Jadi ada baiknya komunikasi secara individual itu tuh baik sekali gitu loh Bunda. Itu yang harus dikuatkan selain di grup. Kalau grup itu mungkin untuk tugas-tugas yang bisa di-share di grup itu nggak masalah. Tapi untuk perkembangan tidak mungkin kita share-nya itu di grup. Jadi kalau di sekolah saya sendiri, kalau untuk perkembangan itu biasanya japri orang tuanya. Karena kalau di grup cuma kasih jempol-jempol, karena guru memperhatikan melalui tugas-tugas yang dikumpulkan dan lain sebagainya itu biasanya lewat japri. Karena itu sangat pribadi agar tidak terjadi ketersinggungan antara orang tua lain gitu, biar nggak ada protes gitu Bunda. Jadi memang harus guru-gurunya lebih semangat lagi gitu. Kalau untuk mengajarkan anak melalui daring itu memang harus benar-benar banyak ide gitu. Tidak hanya anak-anak buat ya ini gitu, tinggal dikirim. Anak-anak kan tidak bisa membaca. Yang baca kan orang tuanya. Nanti orang tuanya pada saat mengajarkan ke anak cuma bilang, ada tugas, nenek, buat.
gitu. Enggak, Iya. jadi kita buat anak-anak yang menonton kita. Setelah itu nanti orang tuanya membantu di sebelah, bukan Membuatkan. kan. Kalau udah, ayo Nas, apa aja yang ada di rumah. Nah, misal seperti itu, orang tuanya udah pada buat, udah orang tuanya udah membuatkan. Ya apa nih? Ambil pisang kering lah untuk ini nih. Orang tuanya membuatkan, anaknya pada santai. Atau mungkin cuma direkam pada saat membuat bentar, habis itu orang tuanya melanjutkan. Enggak gitu. Jadi apapun yang dibuat anak, walaupun robek kanan, robek kiri, walaupun berantakan tanpa bentuk, tapi mereka punya cerita sendiri dari hasil karya itu. Gitu Bunda. Ya. Jadi kalau untuk pembelajaran atau pemberian tugas memang sangat beda, tapi ketika kita memberikan tugas, kita sisipkan pembelajaran di dalamnya dengan video, rekaman suara, dan lain-lain gitu. Oke, benar. Gitu, Bunda. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya, Bun ya. Komunikasi efektif dulu ya, komunikasi yang membangun kebermaknaan, komunikasinya. Halo, Bunda. Halo ya. Saya macet Bunda ya. Dayu. Sepertinya sinyalnya Bunda Dayu ya, ini saya nih. nggak bagus ya. Udah ya. Kedengaran nggak? Cek, kedengaran nggak? Halo? Halo. Udah kedengaran? Nungguin mama papanya ngeliatin. Itu tuh luar biasa sekali buat saya. Maaf ya. Jadi nggak apa-apa Bunda. Memang kalau kita lagi Zoom begini Bunda. Iya, begini ya situasinya. Karena ini agak cuacanya juga kayaknya agak mendung-mendung sedap gitu ya buat. Oh ya, buat bikin mie. Kayak Bunda Arika nih, saya jadi berpikir begini bahwa untuk menciptakan suatu kalau kita ingin menciptakan kondisi yang nyaman bagi semua, kunci utama adalah komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi itu haruslah yang sering membangun obrolan ya, komunikasi itu paling tidak memiliki makna gitu ya. Memiliki makna sehingga apa yang ingin dituju oleh guru itu bisa tersampaikan dengan baik, karena di sini peran orang tua itu adalah sebagai fasilitator gitulah, sebagai pendamping bukan sebagai pengajar ya. Jadi mungkin seperti ini dulu nih teman-teman guru semua, sebelum kita memberikan tugas kepada anak-anak. Kalau yang belum bisa bikin video, kalau yang belum bisa melakukan kegiatan virtual seperti ini, mungkin bisa melalui voice note. Karena dengan voice note pun kita sudah menyapa anak misalnya. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru mengirimkan tugas atau mengirimkan video pembelajaran. Nah, tujuannya paling tidak itu disampaikan kan ya. Sepertinya putus-putus. Masih putus-putus ya? Aduh, putus-putus terus, Kak. Masih putus-putus, Kak? Masih putus-putus ya, Bun? Putus lagi? Sudah ya? Iya, sudah aman. Maafkan, ini nggak tahu nih tumben sinyalnya sekarang begini. Jadi pesan yang disampaikan mungkin oleh guru itu bisa diterima oleh orang tua, sehingga mereka tahu nih, karena banyak loh ada guru yang hanya memberikan tugas tanpa memberikan instruksi, pengalaman. Pengalaman bermakna. Nah, hal lain yang nggak kalah penting dari tadi, ketika semua sudah menjalin komunikasi itu, nah sebagai seorang guru kita kan dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gitu yang ada di lingkungan rumah orang tua itu atau anak itu sebagai sumber belajar gitu. Tetapi banyak asumsi dari orang tua kita nih, mama dan papa, ketika anak-anak disuruh misalnya gini nih, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bentuk geometri. Nah, tugasnya anak-anak silahkan anak-anak mencari barang-barang di rumah anak-anak yang bentuknya lingkaran, misalnya seperti itu ya. Tetapi bagi orang tua itu bukan belajar, aduh ini kok disuruh mainan aja terus gini ya, kapan belajarnya? Karena ada beberapa orang tua yang memiliki asumsi kalau belajar itu adalah menulis,
menulis. Baca, berhitung. Nah, itu gimana tuh Bunda? Oke, itu sebelum pandemi pun sudah problem dari zaman lawas. Target orang tua adalah anak bisa membaca setelah tamat TK. Aduh, kadang saya pusing. Saya sering sekali mendengar itu dan saya sering protes ketika setiap kali saya memberikan beberapa materi, saya selalu protes ke guru TK. Baik kalau ada guru SD, saya selalu bilang, kenapa anak-anak kami harus bisa masuk ke SD dengan membaca? Padahal TK itu kita memperkenalkan, kita bermain di sana, memperkenalkan. Nah, sebelum saya ke sana ya Bunda ya, saya mau cerita sedikit nih, bahwa pada usia 0 sampai 5 tahun itu adalah masa golden age. Mama papa pasti sering dengar ya, golden age itu apa sih? Masa keemasan. Walaupun mama papa tidak mengajarkan mereka menulis, membaca terlalu dini, terlalu keras, bunda-bunda hanya memperkenalkan menulis sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau memang pada saat itu, pada saat umur 6 tahun ke atas mereka mampu, mereka akan akan bisa menyesuaikan gitu loh. Tidak harus mereka kita leskan untuk membaca, menulis, menghitung. Tidak perlu kita guru, Bu Guru, kenapa kok tugasnya itu disuruh cari bentuk geometri? Bu Guru, kenapa sih tugasnya itu anak saya disuruh bercerita? Nah, ini mungkin yang banyak yang kurang tahu ya. Ketika saya banyak sekali didatangi oleh beberapa klien anak-anak yang kurang sehari atau kurang 2 hari akan menuju ke SD. Mereka butuh hasil hasil tanda tangan dari psikolog gitu ya untuk rekomendasi. Di sana kita psikolog tidak ada mengetes yang namanya membaca, menulis, menghitung, tidak. Kita hanya melihat motorik mereka dengan cara apa? Mungkin yang tadi Bunda Dayu bilang, ketika kita ajak anak-anak mencari bentuk geometri, dia ada gerakan di sana. Mulai dari berjalan, ketika melihat bentuk geometri, tiba-tiba dia nggak ada yang bulat nih, bikin aja. Bikin apa ya? Oh ini kertas deh, diuntel, jadinya bulat. Bu Guru, jadinya bentuknya lingkaran nih. Kertas lagi diuntel jadi bentuk segitiga. Bisa kan? Nah, itu kan salah satunya motorik halusnya bergerak. Nah, pada saat kita melihat anak itu siap atau tidak belajar, itu kita lihat bagaimana mereka memegang pensil, bagaimana mereka makan. Kalau orang tua biasanya ngelihat, ya anak saya kok sampai umur segini makan aja masih berantakan, megang sendok aja masih kurang. Nah, di sana artinya anak mama papa belum siap untuk menulis. Jadi jangan paksakan mereka untuk bisa membaca, atau jangan paksakan mereka untuk menulis nama. Nah, itu biasanya saya tuh kaget kadang TKB. Saya beberapa kali saya lihat TKB pada saat baru masuk sekolah sudah ditanya sama bu gurunya, siapa yang di sini sudah bisa nulis nama sendiri, begitu. Jadi menurut saya kurang pantas ya untuk anak baru sekolah TKB, gurunya berharap mereka mungkin sudah dileskan atau diajarkan di rumah, itu jangan begitu. Untuk bu guru sudah harus paham bahwa ketika kita di TK ada jenjangnya. Baru sekolah, kita belajar apa dulu, setelah itu di pertengahan dan di akhir seperti apa perkembangannya. Jadi seperti nanjak begini, syung, naik begini. Dari yang mudah, baru yang ke berat ya. Nah, Berarti waktu ke psikolog itu nggak diajarkan di tes, itu bukan maksudnya yang dites untuk udah bisa nulis belum, bukan yang seperti itu ya Bunda Rika ya? Bukan menulis ABC atau membaca atau ini bukan. Kita itu melihat kesiapan anak memasuki ke SD, itu melihat mereka bagaimana memegang pensil, bagaimana mereka menerima ketika guru SD kan menjelaskan apakah anak itu mampu menerima itu. Nah, gitu. Anak itu mampu bercerita tidak, mampu mengutarakan tidak perasaannya, gitu. Motorik halus, bahasa
logika itu yang kita lihat. Logikanya bukan kita ajak 1 tambah 1 sama bukan juga. Tapi kita lihat bagaimana ketika mereka teliti dalam satu gambar teliti bisa menunjuk yang benar, itu artinya mereka punya ketelitian yang baik. Nah, itu tuh dikatakan sudah cukup mampu untuk mengikuti ke jenjang SD. Walaupun saya pernah kemarin mendapatkan anak yang usianya kurang lagi dari 2 bulan, itu kemampuannya dia lebih dari anak yang kurang 2 hari aja. Kemarin ada kasus kurang 2 hari, akhirnya saya tidak rekomendasi anak tersebut untuk ke jenjang SD karena megang pensil kurang. Alasan orang tuanya adalah, nah, tahun ini corona Bu Guru, nggak pernah sekolah anak-anak. Nah, terus saya tanya, nggak pernah sekolah, gurunya nggak pernah ngasih tugas. Ngasih tugas, terus gimana? Saya kan kerja. Namanya kan kerja. Terus kalau di rumah cuma sama nenek. Neneknya nggak bisa megang handphone, nggak bisa ngajarin. Terus saya tanya, apakah mama papa setiap hari bekerja, hari Minggu pun bekerja, dari jam berapa sampai jam berapa bekerja, saya harus tanya alasannya dulu. Jam berapa bekerja, masa tidak ada waktu bermain 5 menit aja sama anak. Nah, jadi para orang tua apabila memberikan alasan ke gurunya nggak bisa menemani anak karena capek kerja, mohon untuk dikurangi kali ya kerjanya. Karena apa? Ya, Karena gini Bunda ya, kalau kita bicarakan tentang perkembangan anak dari pendidikannya, dari tumbuh kembang semua itu dekat sekali dengan orang tua. Itu harus pasti jelas dan semua orang bilang begitu gitu. Bukan saya aja, psikolog-psikolog lain sampai senior-senior semua bilang gitu. Kita tidak bisa memberikan 90% ke guru, 10% ke orang tua, itu tidak bisa. Apalagi pada zaman COVID ini, kita itu disadarkan, orang tua itu digetok gitu kepalanya katanya. Apalagi yang TK ini ya, maksudnya pada jenjang pendidikan anak usia dini. Semua orang tua disadarkan bahwa kita sebagai pendidik di taman kanak-kanak itu bukan 100% untuk mengajarkan perkembangan, baik perkembangan motorik, sosial emosional, semua. Tapi kita hanya di bawah 50%. Sisanya adalah lingkungan sekitar di rumah dan orang tua. Itu kenapa pada saat COVID ini orang tua baiknya memang terlatih untuk itu. Bekerja boleh, tapi masa lupa dengan anak? 5 menit aja, ajak anak main bola lah. Kalau ngelihat anak lagi main sepeda, ikutin, ya kan? Kalau anak merasa terganggu, artinya ada yang salah dengan orang tua. Kenapa? Ini kan mama nggak pernah nemenin aku, tiba-tiba dia nemenin. Nggak mah, jauhin. Nah, dari situ kita kelihatan mana orang tua yang memang sudah dekat, mana orang tua yang jauh dari anak dan tiba-tiba ingin berusaha dekat. Tapi apabila mama papa dari yang jauh tiba-tiba berusaha dekat, anak menolak, jangan hal itu membuat mama papa menolak lagi. Tapi bagaimana kita memperbaiki diri. Ya, mungkin pada malam hari ketika dia mau tidur, ucapkan selamat tidur. Kita sebagai orang tua itu kadang selalu setiap hari itu merasa diri kita benar. Tapi bagi anak belum tentu seperti itu. Ya, kadang anak hanya ingin bermain, nampak mengganggu kita. Tapi sebenarnya anak itu sedang mencari perhatian. Kenapa mama papa tidak memperhatikan? Gitu. Jadi ketika anak mau bermain, kalau bu guru tiba-tiba ngasih tugas, ayo anak-anak main bola yuk. Bukan berarti guru yang nggak ngajarin. Main bola itu tuh banyak sekali hal dari bola yang bisa kita pakai belajar. Pertama, kita tanya sama anak-anak. Mama papanya bisa bilang gini, bola kok bentuknya apa ya? Bulat mama. Kok bisa gelundung ya? Kok bisa muter ya? Kok bisa gelundung ya? Nah sekarang bawakan kardus. Kardus gelundung nggak? Nah, anak juga akan belajar. Oh, karena lingkaran itu tidak punya sisi, bola itu tidak punya sisi. Kalau kardus itu ada sisinya, jadi dia nggak menggelundung. Jadi mama papa, kalau mama papa perhatikan hal kecil saja, hanya kardus, hanya botol,
hanya bola yang setiap hari mama papa lihat, tapi kalau mama papa berikan ke anak itu sudah menjadi pembelajaran tersendiri. Itu yang sangat penting karena ketika sudah besar nanti yang dicari orang adalah anak yang mampu berbicara dengan baik, memiliki logik yang baik, bukan anak yang tulisannya bagus. Jujur, saya tulisannya hancur lebur. Karena antara pikiran saya dan saya tulis itu lebih cepat yang saya pikir daripada yang saya tulis. Oh gitu. Gitu. Saya banyak berpikir ya dari apa yang Bunda Ika sampaikan tadi. Jadi kami di TK Negeri Pembina Karangasem nih sangat sementara ini jarang memberikan kegiatan menulis secara langsung gitu ya. Paling kegiatan-kegiatan kita yang mungkin kalau orang lihatnya tuh kegiatannya aneh-aneh banget sih di TK Negeri ini. Kenapa saya bilang aneh, Bunda Rika? Yang pertama, paling kita misalnya kegiatan sekarang nih tentang anggota tubuh gitu. Kita lebih banyak memberikan kegiatan ke anak-anak itu bagaimana mereka mengenal anggota tubuhnya yang seperti itu ya. Kemudian kita eksplornya tuh atau kemarin apa yang terakhir tugas kita ya? Tema apa kita kemarin? Temanya aku dan keluargaku gitu. Jadi tugas-tugas yang kami berikan tuh misalnya gini, anak-anak tuh bisa menyebutkan tentang anggota keluarganya, kemudian anak-anak bisa menceritakan hal-hal yang menarik dari kegiatan-kegiatan yang mereka bisa lakukan di rumah. Terus kita juga kasih mereka kegiatan untuk berdiskusi dengan orang tua nih. Mereka nih membagi tugas gitu ya, membagi setiap anggota keluarga punya tugas masing-masing. Nah, setelah itu baru ditulis. Yang membantu menulis tentu saja nih orang tuanya, nih mama dan papanya gitu ya. Karena kami pun ingin menyelipkan kegiatan membaca menulis itu paling tidak semua terpenuhi gitu ya Bunda Ika. Saya takutnya Ya, jadi betul. kalau nggak dikasih nulis itu nanti malah orang tua. Tapi kami selalu ingin ya pelayanannya itu tetap, tapi dengan cara itu. Oke, pembagian tugas setelah diskusi Mama dan Papa bisa membantu anak-anak untuk menuliskan nih misalnya siapa tugasnya ini. Nah seperti itu sih. Gimana kalau seperti itu Bunda Ika? Boleh sekali Bunda. Kan yang pertama itu nih kan awal-awal tahun pembelajaran, masih dibantu orang tuanya untuk menuliskan, untuk menjelaskan. Nah, mama papanya juga harus mengerti ya, kalau yang diberikan sama bu gurunya itu bukan hal yang bukan buat tidak belajar, tapi itu adalah tetap belajar ya. Walaupun seperti tadi makan ya, terus menyampaikan bu guru saya makan, saya belum makan pagi gitu. Jadi saya izin untuk ini. Orang tuanya udah mengajarkan anak bahwa ketika kita bertemu orang, kita masih makan atau kita masih beraktivitas, kita izin. Contoh lagi buat anak itu ya. Nah, kalau yang tadi Bunda bilang di TK itu yang awal tidak langsung anak yang menulis tidak apa-apa. Nah, kita ada jenjangnya. Pertama itu mungkin menebalkan dulu. Walaupun mereka bisa menulis, walaupun mereka bisa membaca, tapi kita tetap ajarkan perkembangannya dia yang sesuai dengan usianya. Tapi hati-hati, ada anak yang gifted namanya. Anak yang gifted itu ciri-cirinya adalah ketika kita memberikan pembelajaran yang sama dengan teman-temannya, pembelajaran yang sama maksudnya itu yang sesuai lah sama anak-anak di usia mereka, mereka merasa jenuh. Ketika kita mendengar orang tua, Miss, Bu Guru, ini si A, dia jenuh nih, dia disuruh nulis nggak mau, disuruh baca nggak mau. Terus Bunda bisa tanya, maksudnya disuruh baca BA, BA, BIB, mungkin kayak gitu, nggak mau. Terus Bunda bisa tanya, anak Ibu sudah bisa baca ya? Oh sudah dia sudah bisa baca. Dia malahan kalau disuruh kayak gini nggak mau, dia maunya bacanya buku cerita yang panjang atau mungkin koran dibaca sama dia gitu kan. Banyak anak yang seperti itu yang kita tidak tahu dia gifted atau tidak. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk sama. Nah itu makanya kita sekarang guru terutama ya harus peka bahwa anak itu unik. Dari 10 ada satu pendampingan.
Nah, yang benar kita taunya dari mana pada saat kondisi corona ini? Itu pentingnya kita japri orang tua. Itu pentingnya kita komunikasi internal, maksudnya individu sama orang tua. Kadang orang tua itu banyak yang tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi dengan anaknya di grup. Kalau kita melihat ada anak yang mungkin dalam 1 minggu hanya sekali dia mengirimkan tugas, kita bisa japri orang tuanya. Mama, papa, kok seminggu cuma sekali sih? Terus direntet lagi dan tulisannya bagus sekali. Nah, kita bisa tanya. Terus nanti orang tua bilang, iya Bu, saya bisanya cuma hari Minggu aja. Oh, itu alasan pertama, cuma hari Minggu aja. Kenapa tulisannya bagus sekali? Berarti anaknya sudah bisa membaca, bisa menulis ya? Hehe, enggak Bu, saya bantu menuliskan. Nah, udah kita tanya, kita gali lagi. Anak, kalau boleh divideokan dong. Pada saat anak nulis apa aja, pada saat gambar deh, ya. Kita lihat cara mereka memegang pensil. Kalau sudah benar, artinya memang dia butuh sering-sering untuk latihan menulis, mengikuti tulisan. Tapi kalau ternyata karena memang terjadi keterlambatan di sana, orang tua, guru harusnya lebih peka, gitu. Ya, jadi antara orang tua dan guru itu harus ada komunikasi yang baik, dan orang tua juga tidak boleh berkata bahwa ini bukan pembelajaran, tapi semua yang diberikan guru adalah suatu pembelajaran. Tergantung bagaimana mengemasnya. Jadi mungkin bisa diubah ya mindsetnya bahwa kita tidak menciptakan anak pintar di usia taman kanak-kanak ini, tetapi lebih kepada anak yang cakap, yang memiliki kecakapan hidup, yang mampu membangun pengetahuannya, membawa ke hal-hal yang untuk kehidupan nyata gitu ya, sepertinya ya Bunda Rika ya, Bunda Ika. Kemudian mungkin hal yang lain yang lebih menarik lagi, yang paling perlu kita ubah dari sekarang, bahwa kalau anak sudah cakap, anak yang sudah terbiasa, mereka mengenal nih pengetahuan yang ada atau bisa membangun pengetahuan seperti itu. Mungkin di kelas 1 ya, saya sering bilang sepertinya ke orang tua, mungkin di kelas 1 di semester awal mereka akan terlihat lebih lambat. Belum bisa baca, belum bisa nulis. Tetapi jangan khawatir, karena anak yang sudah terbiasa kita ajak komunikasi, anak yang sudah cakap, mereka nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri gitu. Di kelas 1 oke lah, semester awal biarkan mereka, anak kita dianggap belum bisa baca, mungkin itu. Tetapi kalau sudah terbiasa untuk menyesuaikan diri, semester 2 udah mulai lagi. Tentunya seperti itu ya Bunda Ika ya. Betul, iya. Iya, Ini, betul sekali Bunda. Ya sih, Bunda Ika nih, saya boleh nggak sih baca pertanyaan dari Ortu nih? Boleh. Ya boleh ya, di Boleh. kolom chat nih. Ini ada dari Mama Panji. Wah, materi ini sangat menarik. Maka saya ada satu pertanyaan, bagaimana caranya memotivasi anak biar dapat mau mengerjakan tugasnya. Karena mau memotivasi anak ya, karena harus buat tugas melalui video. Karena ini banyak nih anak-anak sekarang nih disuruh video tugasnya yang berupa ini disuruh nyanyi gitu misalnya, belum apa-apa udah lari. Belum apa, ini ternyata pembelajarannya orang tuanya juga harus belajar sabar. Gitu ya. Gurunya juga ya memberikan motivasinya tuh seperti apa kira-kira Bunda Ika? Itu mungkin pertanyaannya dari Mama Panji. Oke, terima kasih Mama Panji. Jadi biasanya kan orang tua yang paling tahu nih, waktu-waktu kapan saja anak mama, anak papa itu punya waktu untuk berdiam. Maksudnya begini, pada saat pagi hari baru bangun, kegiatan apa yang mereka lakukan selama BDR? Ya, mungkin mereka nonton TV atau yang lainnya, atau sudah lari main bola. Nah, kita lihat siang hari, mungkin dia bobok siang. Sore hari mungkin pada saat jam-jam 6, jam 5 sore, ketika dia ada fokus, di sanalah kita masuk. Bukan kita memaksakan waktu kita yang masuk ke anak, tapi waktu anak
yang kita masukkan kegiatan gitu Bunda. Jadi kita tidak, anak itu punya sesuatu yang tiba-tiba ya, tiba-tiba dia mau A, tiba-tiba dia mau B, dan dia memiliki alasan ketika dia tidak mau belajar. Yang pertama, kita tidak boleh membuat target ke anak. Sangat salah besar ketika kita buat target. Pertama, anak tidak akan mau, anak lari, anak merasa dikekang. Ya, target kita adalah 10 tugas yang diberikan Bu Guru di RPP, orang tua harus dikerjakan semua. Wah, itu orang tua, kita sebagai orang tua harus tahu bahwa anak itu ke 10 itu belum tentu mereka suka. Mereka boleh milih, boleh 1. Tapi nanti bilang sama bu gurunya, Bu, cuma 1 aja nih yang dia mau. Oh, nggak apa-apa. Bisa bilang begitu bu gurunya. Kita komunikasi sama bu guru, kenapa dia hanya mau 1. Nah, selanjutnya orang tua juga harus menginfokan secara jujur seperti apa kondisi anak ketika mereka tidak mau mengerjakan semuanya. Nah, ketika anak lari-lari, terus kita ajak mereka untuk membuat tugas mereka tidak mau. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita mengemas cara belajar. Nah, kan kita kan memilih tuh tugas, ya kan? Nah, kita lihat tugas mana yang pada saat itu anak sedang bermain yang mirip-mirip. Misal, si anak laki-laki atau si anak perempuan. Perempuan deh, laki-laki aja dari tadi main bola. Perempuan, misalnya dia lagi main masak-masakan. Dia lagi main boneka-bonekaan. Ketika ada tugas, disuruh tentang diri sendiri ya, apa sih namanya, tubuhku, mana mata, mana hidung, mana mulut. Saat itu dekati anak, tanya, ih bonekanya bagus loh, kapan ya mama belinya? Kemarin mama beli, mama lupa ya? Iya loh. Terus kalau di bonekanya itu lengkap nggak? Ada matanya nggak? Ada hidungnya nggak? Mana? Coba lihatin. Bisa. Dari ketika anak main itu, biar dia nggak kabur, bukan berarti langsung, kalau tugas menulis, misal tugas menulis, kita lihat anak ketika dia memang lagi mau menulis atau tidak. Tidak harus hari itu selesai, tidak harus besok selesai. Kalaupun dalam seminggu itu tugas menulis tidak selesai, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Tapi caranya mama papa bisa membujuk bu gurunya untuk vikol. Karena banyak sekali kasus orang tua tidak mau didengar oleh anak. Karena mama papanya jarang ngajak ngobrol. Gitu. Iya, karena banyak sekali orang tua yang bilang, kalau sama saya nggak mau belajar, makanya saya leskan. Wah, salah. Anak ketika kita leskan, dia tidak akan pernah mendengar orang tua sampai dia SD. Karena dia merasa yang dia hormati hanya guru. Guru di les, guru di sekolah. Orang tua, siapa sih orang tua? Tiap hari saya ajak tidur, siapa sih mereka? Jadi begitu mereka mikirnya. Jadi ajak mereka juga untuk menghormati orang tuanya. Ajak mereka menghormati orang tuanya agar apapun yang dikatakan orang tuanya didengar gitu. Jangan lupa setiap kali mereka membuat satu hal yang baik aja, tolong dipuji. Tidak perlu memberikan mainan mereka. Puji sedikit aja. Buat mereka merasa ketika mencuci piring itu menaruh piring di tempatnya aja, itu sudah sesuai, sudah hal yang bagus lah. Jadi usahakan puji mereka. Ketika mereka tidak mau menulis, terus tiba-tiba Bunda sodorkan buku, dia kabur, dia malah melakukan kegiatan lain, jangan dimarahi. Tapi tanya dia, kok kamu milihnya, kok kamu maunya main itu sih? Ya aku nggak mau belajar. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, main deh dulu. Jangan sing melajah ini gitu gini gitu kaden mama sing risibo mama misi megae kene kenyal gitu udah. Ya Kenyal, aduh. Ibu cuma ada waktu jam 7 malam, sisanya itu aduh udah. Itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Anak sudah lebih pintar, anak sudah lebih tahu kemana mereka mencari rasa nyaman. Gitu. Jangan sampai mereka Bapak, mencari rasa nyaman siapa yang di luar. Gitu? Angkat tangan dulu nih. Jadi harus diingat ya bahwa ketika
bukan suatu solusi ketika kita anak-anak nggak mau belajar di rumah langsung aja main les kan, biar cepet, biar gampang. Kasihan mereka kalau saya marahin terus. Justru itu kasihannya itu membuat nantinya hubungan mama dan papa justru akan tambah tidak bagus ya untuk kedepannya. Jadi nggak apa-apa ya, kita sebagai Iya, orang betul. tua tentunya harus ini ya Bunda ya, harus tahu nih anak-anak saya nih kira-kira nih benar-benar kesukaannya apa sih, di jam-jam apa sih mereka nyamannya untuk diajak membuat tugas, atau hal-hal apa sih yang menarik bagi anak-anak gitu. Tentunya itu yang harus dikenal oleh mama dan papanya ya, Bunda Ika ya. Betul. Nah, Betul sekali. Kan mama papanya tiap hari diajak. iya benar. Nah, kalau seperti itu nih Bunda Ika nih, kalau mereka misalnya kerjanya malam, ngerjain tugasnya malam, kemudian anak-anak ketika BDR ini nyamannya ngerjain tugas baru jam 8 malam. Kira-kira nanti untuk kedepannya nih, karena asumsi kan orang belajar itu pagi loh, dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah, ketika mereka terbiasa untuk nyaman belajar di rumah itu malam gitu, misalnya jam 7, jam 8 itu aman nggak sih buat mereka ke depannya gitu? Buat anak-anak kita nih ke depannya nyamannya belajar malam. Iya. Begini Bunda, kalau kita belajar mau malam, mau pagi, tapi pada saat itu kita lihat anak enjoy, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas jam 9 malam, usahakan pelan-pelan diajarkan mereka untuk menurunkan jamnya. Gitu. Kalau ada problem nggak untuk kedepannya? Saya rasa sih tidak, karena pada saat usia-usia 5 tahun ke atas, mereka jam tidurnya bisa jam 9, jam 10, tergantung orang tua mengajak mereka bobo. Nah, ketika kita melihat mereka jam-jam fokus, mau belajar di rumah, manfaatkanlah di sana. Walaupun waktu jam menunjukkan pukul jam 8 gitu, nggak masalah. Nah, kalau misalnya orang tua terganggu nih, aduh kok jam 8, turunkan pelan-pelan, jangan langsung tiba-tiba jam 6 sore diajak, jangan, karena jam 6 itu biasanya anak-anak masih main, yang cowok main bola, main layangan, baru nurunin layangan itu jam 6. Nah, kalau anak yang cewek mandi, belum mereka isi nonton TV dulu. Nah, ketika mereka sering belajar jam 8 atau jam setengah 9, kita turunkan jam 8 kurang 10 menit. Mereka kan nggak tahu jam. Maksudnya belum tahu fokus jam berapa menitnya. Kita yang mengatur. Ya, jam 8 kurang 10 menit. Setelah itu selama seminggu aja 8 kurang 10 menit. Mau tidak dia konsisten? Kalau mau konsisten, tapi mama papanya harus konsisten. Jangan hari ini jam 8 kurang 10, besoknya lagi jam 8 atau jam setengah 9. Enggak. Memang orang tua yang harus ekstra konsisten kalau memang mau merubah jam-jam tertentu anak untuk melakukan kegiatan. Ya. Jadi perubahan itu tidak sehari 2 hari. Bisa 2 minggu. Ya, betul, butuh proses. Tapi turunkannya pelan-pelan. Tidak langsung jam 7 kita ambil, tidak. Turunkan 5 menit, ya. 10 menit, biar nggak kaget dia. Gitu ya. Baik, terima kasih nih Bunda Ika nih, sebelum saya buka sesi tanya jawab, mungkin saya baca satu pertanyaan yang di chat dulu ya sebelum sesi tanya jawab. Ini orang tua mungkin sudah banyak yang tertarik gitu. Nih ada dari Bu Suryanti Setioningsih nih pertanyaannya. Inggih Suksma, Ibu, materi dan penjelasannya sangat bisa atau cepat dimengerti. Yang mau Tiang tanyakan yaitu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menciptakan struktur atau rutinitas keseharian anak dengan orang tua gitu ya. Apa harus ada jadwal itu, membuat kesepakatan bersama, atau harus disertai dengan punishment? Bunda? Oke, yang di chat ini, ya. Tadi agak putus-putus Bunda ya. Oke, ini yang di chat. Materi dan penjelasannya sangat bisa dimengerti. Yang mau ditanyakan itu ini Bunda Ika, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menciptakan struktur atau rutinitas keseharian anak dan orang tua ya, menciptakan apa harus dengan jadwal atau harus disertai dengan punishment mungkin, atau bagaimana sih supaya terstruktur mungkin ya hidup anak-anak, tahu jamnya, jam sekian saya harus seperti ini, melalui pembiasaan yang mungkin baru akan kita mulai sekarang nih bagi yang belum punya itu gitu.
apa harus buat ya. jadwal seperti itu. Oke, kalau untuk membuat jadwal yang saya tanyakan pertama adalah orang tuanya bisa konsisten nggak dengan jadwal itu? Bisa untuk meyakini bahwa orang tua bisa membuat kekonsistenan itu seperti misalnya kita sudah tahu mama papanya bekerja di perhotelan, pulang berangkat pagi, pulang sore. Itu masih bisa. Tapi orang tua dulu yang harus konsisten. Ya, sebelum kita mengkonsistenkan anak, orang tua dulu yang harus konsisten. Contoh, orang tua ingin anak boboknya lebih cepat atau mungkin belajarnya jam 7 karena di situ aja ada waktu. Mungkin awal-awal sulit. Caranya adalah ketika mama papa bekerja, tidak perlu omnya, tantenya atau siapapun yang menemani anak itu disuruh anak belajar. Kasih dia bermain, kasih dia waktu untuk dia mengeksplor dirinya. Nah, pada saat jam 7 kita pelan-pelan memasuki itu. Hari pertama sulit memang. Bukan dengan paksaan loh ya. Tapi tetap dengan melihat kondisi mereka. Kalau mereka nggak mau, moodnya lagi anjlok, jangan dipaksa. Nanti dia akan trauma. Ya. Nah, yang kedua, bukan mamanya aja nih, papanya juga ya. Yang kedua, kita masukkan mungkin pertama cerita-cerita dulu, jangan langsung belajar membaca, bukan, tapi tanya anak, tadi kamu ngapain aja sih di rumah? Kan mama tadi kerja. Mungkin dia akan cerita, tadi aku ini loh, ini loh, ini loh. Itu membiasakan anak juga jujur sama orang tua. Terus dia nanti ketika SD, apapun yang dia alami seperti pembulian, sekarang udah anak-anak mengalami pembulian, udah sering banget. Ketika dia mengalami pembulian, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka akan mau bercerita kalau kita sudah melatih mereka untuk menceritakan kegiatan dia dari pagi sampai sore ke orang tua pada saat kita lagi santai-santai, ya. Biasakan juga pada jam-jam tertentu ketika mama papa ingin mengajak anak belajar, TV dikurangi, handphone orang tua tolong di silent, ditaruh dulu, diistirahatkan dulu, karena waktu dengan anak itu penting untuk memulai pembelajaran. Selain bercerita, selain melihat kondisi dia, mama papa dulu juga lihat apakah handphonenya sibuk di jam-jam tertentu gitu. Mungkin kita bisa izin dulu sama teman-teman, maaf untuk jam sekian saya sepertinya tidak bisa ini karena saya ada pekerjaan seumur hidup yang tidak bisa saya tinggalkan gitu. Waduh. Boleh, karena apa? Anak itu seumur hidup sama kita. Jadi kita tidak bisa meninggalkan hal itu gitu. PR-nya nih mama dan papa, pekerjaan seumur sampai dia hidup. besar pun. Iya. Iya, pekerjaan seumur hidup. Ketika kita ingin memberikan jadwal yang jelas kepada anak, itu kita jangan berharap jadwal itu bisa selamanya, setahun itu berjalan lancar gitu, enggak. Kenapa? Kondisi anak itu kita tidak bisa duga. Jangan paksakan mereka ketika jadwal itu atau misalnya kegiatan itu mundur atau terlalu maju dilakukan. Itu tidak masalah. Intinya sekarang adalah anak itu mau atau tidak, gitu aja deh. Karena usia-usia segini rentan sekali kita ajak untuk belajar yang kamu harus jam sekian belajar, kamu harus tidak. Kelas 1 pun itu susah juga buat jadwal pasti untuk mereka belajar. Memang harus dari awal dulu kita gali, kita bangun benar-benar, baru mereka bisa menyesuaikan. Tergantung, ada anak-anak dengan kepribadian atau karakteristik tertentu itu bisa, tapi ada yang tidak juga. Caranya adalah cari tombol panasnya, kalau saya bilang hot buttonnya, kapan bisa diajak. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih fleksibel lagi gitu. Segitu Bunda. Terus apa lagi ya tadi ya? Kebanyakan untuk cerita tentang jadwal. Caranya nih, selain tadi orang tua yang tentunya yang pertama harus konsisten gitu ya, konsisten dengan apa yang ingin diajarkan ke orang anak. Tua dulu. Paling tidak orang tua dulu yang harus melakukan itu. Kita nggak boleh lo nyuruh anak-anak nih harus rajin nyapu ya nak, jangan lupa ngejot, tetapi orang tuanya yang nggak pernah gitu mungkin ya, ya Bun ya. Ya, berarti semuanya itu melalui contoh karena orang tua itu adalah modelnya anak-anak gitu ya, dan konsisten. Betul. Nah, Bunda juga
mengingatkan saya juga. Ya. Kalau orang tua setiap pagi jam berapa gitu bangun, cuci tangan, masak atau mungkin langsung nyapu. Anak pada saat itu bangun, anak melihat dengan sendirinya mereka tahu kalau jam-jam sekian adalah waktu untuk bersih-bersih. Benar nggak, Bunda? Iya, betul. Jadi Itu role mereka modelnya. tahu dan mereka sudah terbentuk sendiri bahwa oh jam segini kalau aku mau bantuin mama nyapu berarti jam segini gitu. Jadi memang orang tua dulu sebagai model. Sebagai model, sebagai contoh anak gitu ya. Contoh. Ya. Gitu. Dan yang tahu pastinya itu seperti apa sih yang harus dilakukan, tentu saja orang tua. Itu harus digali dulu nih. Saya terpental lagi ya. Sinyal saya nggak bagus lagi ya. Enggak. Oh ya. Masih ada di sini, Bunda. Yang pastinya yang tahu kondisi anak itu adalah orang tua, yang tahu situasi, yang tahu potensi seperti apa sih lingkungan rumah, seperti apa sih anak saya, itu adalah orang tua. Jadi yang mencari cara ya tentu saja orang tua gitu ya. Setelah tahu nih hot bottomnya kadernya tadi, oh nih sekarang nih saat tepat buat saya untuk jam belajar, ini saat tepat buat saya untuk bermain gitu kayaknya ya Bunda ya, Bunda Ika ya. Seperti itu tadi. Oke, Iya. ini kita kalau boleh buka sesi tanya jawab nih. Mungkin ada nih. Boleh. Atau dari anak-anak dulu nih. Siapa sih yang senang belajar di rumah dengan mama papa, atau mau langsung mama papa yang bertanya, atau ada ibu gurunya yang bertanya? Ayo kami persilahkan. Langsung dibuka tombolnya kalau raise hand-nya nggak berfungsi. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Maaf Bunda. Ya. Maaf Bunda, mau tanya sedikit ya. Silahkan. Kebetulan saya dengan dari siapa? TK. Dengan Niwayan Sariningsih. Oh iya. Ya. Niwayan Sariningsih. Dari Beleleng. Ya, oh dari Beleleng. Waduh. Silahkan. Tentang sekarang kan masa pandemi ini orang tua itu jarang sekali memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk belajar di rumah, istilahnya ngekoh gitu istilahnya ya. Jadi mereka bilang usah sekolah, nggak usah ini. Kan memberikan pengertian orang sudah timbang dengan keadaan orang tuanya. Ampura, soalnya putus-putus ya Bu. Bunda Ika kedengeran nggak? Kedengeran sedikit-sedikit bagaimana gitu ya. Ketika ketemu orang tua yang batuk-batuk gitu, yang ngekoh, cekoh-cekoh. Halo, sudah didengar? Iya, sudah. Ya, begini Bunda, permasalahannya begini. Ini saya punya anak tua, kan dia di rumah. Apa diketik di kolom chat aja kali Bu ya? Boleh deh. Ya, Bu, nanti Bu kita lihat Bunda nih suaranya putus-putus banget, nggak kedengeran. Boleh diketik. Iya, sinyalnya kayaknya nggak bagus. Boleh diketik di kolom chat aja. Mama dan Papa yang lain mungkin ada yang bertanya. Adakah? Atau Ibu Guru ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ada di chat ini juga ada nih. Halo Bu Guru, ini saya orang tua dari Gede Teja Wiratama. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang belajarnya nggak fokus, kalau istilahnya kena nejoh, tapi dia yang ngambil buku sendiri tanpa disuruh pas udah belajar kena nejoh gitu. Jadi anaknya gini Bu, dia ambil buku gitu ceritanya mau belajar, apa mungkin nih tiba-tiba orang tuanya dari Teja ini langsung mau ngajak belajar, malah dia pergi nih anaknya gitu. Ceritanya gimana, apa ini yang gagal paham di siapa, maunya anak ngambil buku mau ngapain, ceritanya mau belajar cerita, minta diceritain, atau mamanya malah ngajaknya belajar nulis nih, gimana nih Bu? Silahkan Bu Bunda Ika. Oh iya, oke. Kalau
Kalau yang kayak begitu ya, kalau kayak kena hijau itu kayaknya saya pernah deh dulu punya anak murid begitu. Jadi ketika kita belajar, dia pegang buku, pegang pensil, terus dia bengong, ayo ditulis gitu. Nah gitu, jadi kayak pikirannya udah kemana-mana gitu mungkin ya, atau gimana. Itu mungkin anak baiknya diawali dulu distimulasi awal dulu. Distimulasi awal dulu ya. Biar anak itu mau fokus. Caranya adalah tidak langsung ketika dia ngambil buku tidak langsung fokus ke tugasnya. Tapi mungkin tanya dulu sama anak, ngambil buku ngapain? Mau belajar? Belajar apa? Dikasih tadi tugas sama bu guru. Ya deh, bisa apa enggak? Mau mama bantuin enggak? Atau mau papa bantuin enggak? Bisa, tapi tiba-tiba dia bengong. Terus kita harusnya lebih tahu lagi. Kalau dia bilang bisa tapi dia bengong, mama papanya harus lebih gercep lagi. Kita bilang sama anak, kok bengong? Enggak bisa. Terus kalau enggak bisa, minta bantuan mama papa enggak? Enggak, bisa sendiri. Nah, artinya dia punya egois di sana, tapi dia kenanya masih kayak mengawang gitu, banyak sekali ya. Jadi, mama papa mungkin awal-awal tidak dipaksa dulu. Ya, kita bisa ajak mereka ngobrol dulu, ajak mereka mungkin, enggak usah deh nulis dulu. Mungkin gambar dulu, mau enggak gambar? Gambar apa aja? Jadi jangan fokuskan anak gambar gunung, pohon, dan lain-lain itu jangan. Tapi kasih anak gambar apa aja yang dia rasakan. Setelah mama papa lihat dia gambar, tanyain apa yang dia gambar. Mungkin dia akan gambar ogoh-ogoh. Setelah dia bikin gambar ogoh-ogoh, coba sekarang yuk kita tulis huruf O awalnya. O kayak gimana? Lingkaran. O. Ya. Habis O, G. Jadi situasikan bermain dulu, baru kita belajar. Jadi ketika bu gurunya nanya, lo kok tugas membuat huruf C nggak dibikin sih? Iya bu guru, karena dia tadi habis bikin gogoh-ogoh. Dia tidak mau membuat C, tapi dia membuat gogoh-ogoh. Bu gurunya gimana? Terus tidak dapat nilai? Oh tidak. Tetap akan dinilai ya sama bu guru ya. Jadi papa ketika ketemu anak yang pikirannya jauh ketika belajar, cara mencari fokusnya adalah ajak mereka dulu mainnya, baru kita fokuskan ke apa yang menjadi tugas. Kalau tugasnya memang tidak dia rasa sesuai, karena mungkin anak itu pada saat mengambil buku, dia tidak tahu tugasnya apa. Tapi ketika dia melihat, tugasnya begini, akhirnya dia kayak ngekoh. Sekarang kita balik tanya sama anak, dia maunya apa? Menggambar pun belajar. Ya, apa yang dia gambar, misalnya dia gambar bunga. Coba bikin huruf awalan B. Huruf B dia bikin. Mama papanya yang nontonin di atasnya. Gak apa-apa. Terus apakah dia tidak membuat tugas? Tetap namanya bikin tugas. Tapi bilang sama bu guru, Bu, dia enggak mau bikin ini. Dia maunya bikin ini. Mana hasilnya ini? Oh, bu gurunya dilihat dari sana. Oh, ternyata si ini sudah bisa bikin huruf B. Padahal kita baru huruf A. Nah, enggak masalah. Itulah pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi guru tidak memaksa anak yang ada di rumah dan orang tua juga tidak memaksa anak karena ada yang dipaksakan dari guru, itu tidak. Mereka tetap belajar menulis, membaca dan lain sebagainya dengan cara mama, dengan cara anak gitu. Mama papa tidak memfokuskan tugas dari guru tapi memfokuskan apa yang dimauin sama anak. Begitu, Bunda. Oke, ya. Bunda. Menarik banget ya. Jadi ketika anak pegang buku, belum tentu dia tujuannya adalah untuk menulis, tetapi peran kita sebagai orang tua saat itu adalah bertanya kepada anak, waduh ini mau lagi ngapain nih, lagi belajar apa, atau seperti itu ya. Barulah kita nanti kita tambahkan tuh mungkin pengetahuan apa. Oke, Bapak ikut ya belajar ya, wah ini gambarnya seperti ini gitu. Jadi jangan mikir mungkin baru pegang buku nih tujuannya pasti anaknya maunya nulis gitu, mungkin seperti itu ya Bunda ya, karena menggambar. Betul. Yeah. Karena di TK banyak pengetahuan yang bisa kita bangun. Contohnya seperti ini, ketika disuruh bercerita gitu ya.
anak itu menurut saya sih bercerita tuh nggak harus dia harus bercerita, tetapi bisa jadi yang namanya bercerita itu ada anak yang tidak kemampuan bicaranya nggak bagus, jadi nggak mau bercerita dengan langsung bercerita gitu. Bisa jadi dia bercerita dengan gambar, kan bisa jadi ya Bun. Kemudian bisa jadi dia berceritanya malah dengan lagu. Bisa jadi dia berceritanya dengan hal-hal yang mungkin menurut kita aneh, membuat kotak-kotak ditumpuk atau seperti apa, sehingga menurut kita disuruh bercerita malah yang seperti itu. Nah, peran kita lah di sana sebagai orang tua atau guru menggali apa sih sebenarnya yang dilakukan anak. Pasti ada sesuatu pengetahuan yang mereka sedang ingin tunjukkan ke kita dari setiap aktivitasnya yang terkesan menurut kita nyeleneh gitu ya, menurut kita. Bener gitu nggak sih Bunda Ika? Betul, betul. Betul sekali, karena anak itu memang hal yang kita lihat nyeleneh tapi unik buat mereka. Maksudnya itu adalah pembelajaran dia gitu. Memang kadang mereka oret tapi tiba-tiba mereka bilang itu cacing, ya kan, benang kusut, atau mungkin ceritanya itu rumah. Ya. Orang tua nggak bisa, tapi ini pesan juga buat orang tua. Orang tua tidak bisa bilang, apa ini dibilang rumah, ini gini montor, work ini. Oh tidak. Karena dia punya imajinasi yang lebih luar biasa lagi, ya. Tiba-tiba bisa berkomunikasi lah ininya apa bonekanya itu udah salah satunya mereka udah berimajinasi. Imajinasi anak itu tidak salah. Bahkan ketika mereka merasa dinosaurus pun binatang yang masih hidup di zaman ini, itu tidak salah juga, karena itu yang mereka tonton. Itu yang mungkin mereka dapatkan waktu kecil, orang tuanya bercerita, atau mungkin ada temannya bawa mainan dinosaurus, itu tidak masalah. Jadi jangan biarkan anak itu merasa dibatasi ketika mereka mengutarakan sesuatu, seperti yang Bunda tadi bilang. Ketika mereka bercerita, bukan hanya tulisan, bukan hanya obrolan, tapi bisa dalam berbagai macam bentuk. Mereka, contoh misal mereka kesel, terus mereka ngelempar barang. Kita tidak boleh memarahi, tapi kita tanya, kenapa? Agar dia tahu emosi apa yang muncul saat dia melempar itu. Aku lagi marah, Mama. Aku lagi marah. Ya, kenapa kamu marah? Ini tadi masa papa bilang katanya aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu. Jadi usahakan kita membantu mereka mengetahui emosinya. Seperti anak saya sekarang usia 2 tahun 10 bulan, dia sudah tahu ketika dia marah, ketika dia sedih, dia selalu bilang, Mama, Re sedih. Kenapa Re sedih? Tadi Papa nggak kasih Re ini. Oh ya, kan tadi Papa bilang. Jadi itu kita ajarkan. Terus kalau dia marah, dia marah itu tuh pada saat dia marah udah tangannya udah begini. Mama, Re marah gitu. Jadi tunjukkan bahwa oh itu marah. Terus kita bilang, Re kalau marah nggak gitu. Bilang aja Mama marah, Re marah, tangannya nggak usah gini kayak udah orang mau mukul kan. Udah mau mukul, anak-anak umur segitu udah lagi sukanya mukul kalau karena dia nggak bisa mengelola emosinya, tapi kita harus memperkenalkan bahwa ini ada marah, ini sedih, ini senang dan lain sebagainya. Dari situ dia akan mampu untuk bercerita. Cerita itu banyak hal kegiatan yang bisa diceritakan. Ya, lagi makan, dia bilang, aku tadi makan ini, itu udah bercerita. Usahakan mereka ingin selalu bercerita dengan orang tuanya terutama, karena itu akan memunculkan rasa percaya diri dia ke depan. Gitu. Oke, waduh, menarik sekali nih Bunda Ika. Ternyata bukan hanya anak-anak pintar ya yang harus kita ciptakan, sekali lagi bahwa hal-hal yang terlihat sepele, hal-hal yang terlihat bagi orang tua tuh nyeleneh, ternyata dari sanalah justru anak-anak itu terbangun imajinasi, terbangun kreativitasnya, terbangun rasa percaya diri gitu ya. Justru itu hal yang sangat sulit yang kalau tidak dari sejak usia taman kanak-kanak ini ya kita berikan ke anak. Kalau rasanya membaca itu gampang lah kita ajarkan ketika mereka sudah usianya mencukupi untuk itu, pasti akan bisa gitu ya. Tetapi ini bagaimana mereka melihat benda-benda yang di sekitarnya menjadi sesuatu
hal yang berbeda. Oh, mereka tahu untuk lingkaran itu bentuknya seperti ini. Berarti oh ini sama dengan lingkaran. Berarti ini yang seperti itu yang sulit ya Bunda ya, membuat anak menjadi cerdas, cakap gitu sekali lagi. Keren banget nih. Mungkin ada lagi nih betul. pertanyaan dari Ibu Guru TK Negeri Pembina mungkin. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh ini dari Yunais. Silahkan Bu Yunais dari TK apa nih? Dari Kubu Karangasem. Silahkan Bu Yunais. Yunais. Sinyalnya nggak bagus ya, saya baca aja ya chatnya ya. Oke, chatnya nih. Om Swastiastu, selamat pagi Bunda Ika. Perkenalkan saya Yunais Safita dari Kecamatan Kubu. Begini saya mau tanya, bagaimana cara mengelola emosi anak? Karena kebetulan saya mempunyai anak yang gampang sekali marah. Iya. Padahal orang tuanya nggak pernah marah gitu katanya Bun. Itu tambahan dari Iya. saya. Itu tambahan. Oke, ya. Itu banyak sekali pertanyaannya. Bagaimana mengelola anak pada saat anak sedang marah atau anak saya suka marah-marah? Yang pertama, kita harus perhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah sabar pada saat melihat anak kita melakukan suatu kesalahan? Apakah kita langsung emosi, langsung marah, ataukah kita bisa lebih sabar dengan memberitahu? Nah, pertama, kita sebagai orang tua harus berkaca. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka, ya, memarahi mereka itu tidak. Ya. Yang kedua, kita lihat lagi anak, kenapa dia bisa marah. Jauhkan dia dulu dari hal-hal yang membuat dia marah. Dan ketika dia marah, kita sebagai orang tua tidak boleh ikut marah. Karena ketika dia marah itu tidak akan membuat pelajaran buat dia. Tapi usahakan berikan dia sentuhan seperti ketika dia marah, tangannya sudah genggam gini, udah mau mukul, udah mau memberontak, kita peluk dia. Kita berikan dia kenyamanan bahwa ketika mereka marah masih ada yang bisa mereka ajak untuk berbagi gitu. Karena anak usia-usia 5 tahun ke bawah itu masih masa egoisnya masih ada. Ya, egois dia masih ada. Ketika mereka merasakan sesuatu, mereka langsung menangis. Ketika mereka nggak suka dengan sesuatu, mereka marah. Itu adalah emosi-emosi yang tidak bisa mereka kontrol. Kenapa saya tadi bilang usahakan kita mengajarkan mereka ketika mengenal emosi dengan cara ketika dia merasakan sedih, menangis atau marah, kita kasih tahu, kamu marah. Diam, misalnya dia masih diam karena di awal-awal kamu marah, dia masih diem aja, masih kesel, masih marah, mungkin ngamuk, meronta-ronta. Pada saat anak meronta-ronta, kita tidak usah ajak dia ngomong. Jangan rayu dia, ayo jangan nangis, ayo jangan marah, ayo gini, nggak boleh marah, enggak. Tapi biarkan dia mengeluarkan dulu semua yang dia rasakan sampai dia mungkin sampai nafasnya dia sampai kayak begitu-begitu ya, sampai nafasnya dia naik turun. Nah, setelah itu, setelah dia merasa lebih nyaman, kita peluk dia, kita bilang, tadi kamu marah, ya. Tadi, misal saya contoh lah anak lah saya, tadi Re marah. Re, besok kalau marah, nggak boleh muter-muter gitu, nggak boleh ngelempar barang, nanti coba lihat barangnya rusak kan. Kalau rusak, adik bisa beli nggak? Mama juga lagi nggak ada uang nih buat beli. Misal, perlihatkan apa yang negatif dari pada saat dia marah. Mungkin dia merobek kertas atau merobek buku. Biasanya kalau anak marah itu apa sih? Mukul, melempar barang, apapun yang di depannya hancur. Kita perlihatkan bahwa ketika mereka marah, ada hal negatif yang mengikuti seperti barang rusak, nanti mainannya tidak bisa dimainin lagi sama dia. Ketika dia memukul, beritahu bahwa pukulannya dia adalah pukulan yang sangat sakit. Ya. Nah, jadi ketika ada anak yang marah, usahakan juga kita memberitahu bahwa itu adalah marah, kita peluk dia, kita berikan kenyamanan pada saat dia sudah lebih lega. Jangan pada saat dia benar-benar lagi marah, emosi. Boleh kita peluk dia, boleh, tapi jangan kita ajak dia ngobrol. Karena ketika kita ajak ngobrol pada saat dia marah akan mental. Sama seperti kita sudah besar nih ya, kita sudah besar. Ketika kita marah,
ada orang yang tiba-tiba datang, jangan marah, ini. Kita pasti akan merasa, lu nggak tahu gimana perasaan gue gitu. Tapi kalau kita dengarkan ketika dia marah, setelah dia marahnya reda, lalu kita beritahu bahwa sebaiknya kamu tadi marah itu lebih. Nah, sayang masih tetap mau menunjukkan bahwa kita ada buat mereka gitu ya. Jadi seperti itu Bunda, ketika kita ketemu anak yang suka marah, pertama orang tua dulu, yang kedua jangan baru sampai orang tua ikut terpancing ya Bunda Ika ya. Ketika orang tua nggak boleh terpancing. Orang tua jangan ikut terpancing, tetapi dengarkan, berikan kesempatan kepada anak untuk meluapkan emosinya gitu. Karena kalau lagi marah, malah dimarahin, justru tambah seperti itu. Itu mungkin di awal-awal sih perlu prosesnya yang seperti itu, yang rasanya sulit. Tetapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi pembiasaan, pastilah anak-anak akan menjadi anak-anak yang sangat paham akan kondisi lingkungan dan orang tuanya gitu. Aduh, bagus banget nih penjelasannya. Jadi apa? Jadi terbayang nih sekarang nih kalau anak marah nih, malah kita ikut terpancing kadang marah nih. Dia nggak tahu orang capek, nggak tahu orang gini ya, gitu ya Bun ya. Iya, kadang saya pun masih kadang suka terpancing juga kalau lagi anak lagi nyebelin gitu kan. Tapi saya mikir lagi pada saat saya mau marah, saya diem. Lebih baik kita orang tua ketika kita marah kita diem. Saya sering sekali gitu. Kondisi kita full jadwal. Terus dia rewel, gitu. Kita diem. Saya cuma bilang gini, Ray, diem. Terus dia bilang gini, Mama maaf. Iya, Mama nggak marah. Ketika dia bilang maaf itu kita langsung rasanya, oke, gitu. Mama maaf. Karena itu dari kecil saya selalu bilang ketika kita ada rasa yang kurang nyaman, usahakan mau bilang maaf gitu. Jadi ketika saya baru bilang, Ray, baru bilang gitu, langsung dia, Mama maaf, ya nggak apa-apa. Langsung saya peluk gitu. Kalau dia lagi nyebelin. Tapi kalau kita masih bisa merangkulnya, ya kita mungkin dengan cara tadi, ketika dia marah-marah besar, kita biarin, kita ini gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih kreatif untuk Iya, mengatasi. paling enggak jadi orang tua jangan malu untuk berkata maaf, berkata tolong kepada anak ya, dan sekali lagi tidak terpancing ketika ketika anak kita marah gitu. Oke Ya, nih. betul. Mungkin ada lagi dari Mama dan Papa yang lain yang ingin bertanya, atau nih ada dari Bu Guru Nengah Sujasni pengen bertanya. Silakan Bu Guru Nengah. Halo Bu Guru. Oke, Bu Guru Nengah, mungkin sinyalnya masih belum bagus ya. Ini katanya pertanyaannya nih karena duduknya di sebelah saya. Pertanyaan. Boleh. Bagaimana mengatasi anak yang pemalu? Anaknya udah bisa nih, udah silakan Bu Guru Nengah. Om Swastiastu, dengar ini asik sekali Swastiastu. obrolannya dengan anak-anak dan ayah bunda ya. Nah sekarang pertanyaan dari saya, bagaimana sih anak yang pemalu? Ya? Oh ya. Oke. Sudah segitu aja Bunda mungkin pertanyaannya. Ada lagi?
Ya, untuk anak pemalu ya. Kalau cara mengatasinya di sekolah, pertama ini ada di dua ya. Sama orang tua, terus orang tuanya harus mendampingi di sisinya, tidak mau pisah dengan orang tua. Begitu, Bunda? Iya. Ya, hanya sekian pertanyaan dari saya. Mohon ya, itu adalah problem guru ketika anak baru mau masuk sekolah pada saat luring. Itu bisa orang tuanya juga bisa dibilang sampai dapat baju seragam ya, karena ikut masuk ke dalam sekolah, dalam kelas maksud saya. Nah, yang pertama itu ketika kita ketemu anak yang pemalu sampai benar-benar tidak mau dilepas sama orang tuanya, guru berikan rasa nyaman ke mereka. Perkenalkan Bu Guru siapa, kasih lihat bahwa Bu Guru tidak akan memberikan mereka hal-hal yang yang tidak nyaman buat mereka, karena anak yang pemalu itu adalah anak yang sangat butuh rasa nyaman. Dimanapun mereka ada rasa nyaman, seperti misalnya dengan orang tua mereka nyaman, mereka akan nempel terus sama orang tua. Ketika mereka nantinya sudah nyaman dengan guru, mereka akan nempel dengan guru itu aja. Sulit untuk mereka dengan lingkungan baru gitu maksudnya. Sulit mereka beradaptasi. Maksudnya itu. Sulit mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ketika kita ketemu di sekolah dengan anak yang demikian, kita memperkenalkan diri, tunjukkan ke mereka bahwa kita tidak akan memberikan mereka hal yang di luar dari apa yang mereka inginkan. Lalu jauhi mereka dengan orang tua pelan-pelan. Mungkin selama seminggu itu kita ambil 1 hari ini masih orang tua dalam kelas. Hari kedua jauhkan mereka kurang lebih 1 meter. Dijalankan sampai 3 hari, setelah itu jauhin lagi 2 meter. Jadinya semakin lama semakin menjauh, akhirnya orang tua mau di depan kelas. Terus anaknya di mana? Biasanya diam di depan pintu, memperhatikan orang tuanya ada atau tidak. Ya enggak? Nah, kalau masih seperti itu, kita alihkan mereka seperti panggil misal siapa? Ray, saya kasih nama anak saya lagi ya. Ray, mau nggak nyanyi? Nggak mau Bu Guru, Ibu Guru temenin loh nyanyi di depan. Kita ambil dia. Jadi anak ketika dia tidak mau melakukan sesuatu, jangan kita hanya memanggil. Ya, sini. Mereka mental. Tapi ambil dia, ajak dia, dekati dia. Ayo kita ke depan. Kita ambil, kita ajak mereka ke depan. Mereka masih malu-malu nyanyi. Itu bukan hal yang lumrah, bukan hal yang sulit dicari lagi. Sekarang udah banyak anak yang seperti itu ya. Jadi ketika dia di depan dia malu-malu. Malu. Karena kenapa? Karena tidak ada stimulasi dari orang tua untuk memunculkan kepercayaan dirinya. Itu pada anak pemalu itu biasanya memang dari bagaimana orang tua memberikan stimulasi di rumahnya. Jadi nanti kita sebagai orang tua juga guru juga harus informasi ke orang tua. Nanti mama, papa kalau dia salah jangan didengke, jangan dimarahin. Tapi mungkin mama papa lebih sabar, bilang, "Oh, ini salah." Gitu ya. Masa cuma air tumpah sedikit ibunya teriak dari dapur? Nah, itu mungkin yang orang tua harus kurangi. Dengar suara ting gitu, mungkin sesuatu yang jatuh gitu. Hah, apalagi tuh? Saya nggak bisa bawa ini. Udah deh tadi mama bilang jangan bawa yang benar aja. Gitu ya, Bun, ya. Jangan. Itu akan membuat dia kaget. Ya, harus diturunkan, ya. Itu seperti itu ya, Bunda ya. Jadi mesti kita yang merangkul mereka. Baik, terima pada kasih saat Bunda ketemu Ika. anak yang pemalu. Ini selanjutnya nih Bunda Ika, kami punya pertanyaan nih, ada yang raise hand nih, orang tua kami nih, Pak Puje. Bapak Puje, silahkan mic-nya dibuka. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, Ibu Ari sama Ibu Anom yang cantik ya.
Ya, tadi saya mendengar beberapa cerita ya. Jadi sungguh menarik sekali materi yang disampaikan. Jadi untuk bisa menjadi orang tua yang hebat, ya. Ada 3 pertanyaan dari saya, Bu Ari. Yang pertama, ini dalam mendidik anak ini terutama yang masih kecil ya, kita kan selalu pasti agak emosian kadang kalau apa yang kita inginkan nggak mungkin contohnya misalnya kita ngasih tahu beberapa kali nggak mungkin kadang emosi. Jadi itu sering terjadi pada kita saat mendidik anak itu. Nah, kadang walaupun dalam niat pribadi itu kita tidak ingin marah, tidak ingin membentak anak itu, tapi dalam kenyataannya kita sering juga seperti itu. Mungkin itu bagaimana caranya biar tidak seperti itulah untuk anak. Katanya sih yang padahal di satu sisi kan kalau kita di tingkat yang SMA, SMK itu ya, kalau kita tidak memarahi anak, kadang anak-anak terus seperti itu. Kadang anak yang kita marahi juga mau dia berubah. Jadi kadang seperti itu. Nah, mungkin mana yang lebih baik itu juga saya belum, mungkin walaupun disebutkan bahwa kalau marah itu nggak enak gitu kan. Tetapi kadang marah juga perlu untuk mendidik anak. Jadi yang pertama, yang kedua ini terkait. Halo, bisa ya, masuk? Bisa, Ya. bisa Pak. Yang kedua ini terkait dengan HP nih ya. Satu sisi kadang kan kita sedikit sekali mau bermain sama anak kan itu kadang HP itu menjadi pilihan untuk anak. Nah di satu sisi HP itu kadang bisa melatih kreativitas anak, misalnya main game. Karena saya lihat anak-anak saya itu gamenya kok anak-anak pinter, saya nggak bisa main gitu. Padahal yang dimainkan itu bukan game-game negatif, tapi game yang positif. Yang dimana di sana ada petualangan, pokoknya ada yang melatih untuk mereka berkreativitas lah seperti itu. Tapi kadang itu memang HP itu kadang kan berlama-lama sekali. Dan rasanya zaman sekarang agak susah memisahkan anak itu dengan HP. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga ini saya punya anak yang sudah SMA sekarang ya, bisa bertanya seperti untuk anak SMA ya. Boleh. Begini kan anak saya yang pertama itu aneh sekali ya. Udah dari sejak SD dia ngomongin saya nggak mau kuliah gitu. Sampai sekarang pun pikirannya masih seperti itu, nggak mau kuliah gitu. Kemudian nyari sekolahnya dimanapun saya dapat sekolah nggak masalah kan gitu ya. Nah ini bagaimana mungkin menyikapi anak seperti ini, karena saya juga sudah pernah ajak dia ke psikolog ya, psikolog. Jadi akhirnya walaupun dia memang yang disenangi ya matematika dan IPA gitu, tetapi sampai saat ini dia belum punya bayangan mau kemana, cita-citanya apa, kemudian kuliah sama sekali nggak akan kuliah gitu. Mungkin itu yang ketiga ya. Mungkin itu bagaimana Ibu Ari dan mungkin Bu Anom juga ahlinya di sini. Menanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Puja. Saya akan coba menjawab yang pertama dulu. Sebelum nanti kalau saya masih ada yang lupa nanti mohon untuk diingatkan ya Bunda. Ya, yang pertama bagaimana mendidik anak yang biar kita tidak marah gitu ya. Kan kita sebagai orang tua itu bukan berarti kita tidak pernah marah gitu, tidak. Lebih ke tegas. Ya, ketika misal seperti tadi yang saya bilang si anak menjatuhkan piring, biasanya kita spontan marah karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, itu kita mungkin bisa bilang kita nggak langsung marahin dia, itu bukan gitu. Tapi ketika jatuh barang kita bilang kamu nggak apa-apa, bantuin papa bantuin bapak bersihin. Ya, itu salah satu udah punishment buat dia. Bantuin bapak bersihin. Ya, setelah dia bersihin, bapak bilang, besok kalau kamu mau makan, ambil piring yang khusus punya kamu, bukan piring kaca. Ya,
biar nggak jadi jatuh kayak gini. Kalau jatuh, kurang nggak piringnya? Kurang. Nanti Bapak kalau sama Ibu mau makan, kurang nggak piringnya? Kurang. Kasih dia tahu bahwa itu membuat efek negatif ketika dia melakukan sesuatu, bukan dimarahi. Contoh lain yang buat Bapak marah, misalnya dia nggak mau belajar, dia maunya bermain. Orang tua capek ketika pulang kerja. Halo, ganteng. Orang tua capek ketika pulang dari kerja. Nah, baiknya adalah orang tua itu harus menstabilkan emosi dulu. Misal kita terlalu capek, apa yang kita inginkan dulu? Pulang kerja mungkin kita pengen ngopi atau pengen mandi dulu, lakukan. Ya, kalau anak merengek lebih baik diamkan dulu. Kalau misalnya anak merengek nih, orang tua, aduh, daripada kita emosi marah, kita biarkan aja dia merengek. Dia akan tahu bahwa ketika dia merengek, itu bukan berarti mama papanya akan memberikan sesuatu gitu, atau bukan untuk memarahi. Biarkan dia merengek agar dia tahu walaupun dia merengek, mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun. Ya. Lakukan apa yang Bapak mau dulu, mungkin minum kopi, mungkin cuci muka, ya, cuci kaki, duduk manis, ngopi dulu, ya. Nanti ketika anak sudah selesai merengek, baru tanya, kamu kenapa tadi? Kamu mau minta apa? Ya, kita lebih sabarin dulu. Tapi ketika ada anak yang memang harus dimarahi, bukan memarahi, membentak, ya. Ingat lagi bahwa ketika usia-usia 5 tahun ke bawah, ketika kita membentak, sekali kita membentak, yang saya baca ya, ada yang di otak itu ada jaringan-jaringan yang sedang berkembang, dia akan tiba-tiba pada saat Bapak membentak, cetuk gitu dia. Pertama, mereka akan tidak pernah jujur ketika mereka salah, ketika Bapak membentak, karena dia takut, ya. Kalau Bapak masih belum bisa menahan emosi Bapak untuk tidak memarahi anak ketika dia membuat kesalahan, Bapak mungkin bisa menarik nafas, buang nafas. Bapak bilang sama anak bahwa Bapak capek, jangan dulu ganggu Bapak. Boleh. Ya, Bapak capek, jangan dulu ganggu Bapak. Daripada Bapak nanti bahasanya lebih vulgar lagi sama anak, membentak, memarahi apa. Lebih baik kita seperti yang tadi saya lakukan sama anak. Ketika saya marah, ketika saya capek, daripada saya membentak, saya vulgar ngomongnya, lebih baik saya diem, saya bilang, Re, oke, langsung dia tahu dari tatapan mata saya, Mama maaf. Nah, jadi kita mendingan tidak usah karena mulut kita ini ya, apa yang kita ucapkan itu akan membekas sama anak seumur hidup. Baik kita memuji, baik kita saat membentak. Nanti kalau anak kita bilang, dulu aku pernah dibentak, besok-besok kalau aku ngambil piring, aku mau sembunyi-sembunyi deh sama papa. Jadi itu yang kita hindari. Jangan sampai dia tidak jujur dengan kita, nanti akan mempengaruhi nanti sampai dia besar. Begitu mungkin yang nomor 1 ya, kita yang lebih menjaga diri, lebih menahan emosi, kontrol diri, kontrol kata-kata, kontrol bahasa kita dengan kalau emosi kita yang diem. Biarkan dia yang mengeluarkan, kita yang diem. Yang kedua, handphone. Saya tidak pernah bilang bahwa handphone itu negatif. Karena apa? Bahkan ada orang mencari uang dengan handphone. Benar nggak? Ya, ada games tertentu yang diperlombakan dan mereka memang mendapatkan uang dari itu. Ya, biarkan mereka menyukai kesukaan mereka bermain game, tapi berikan mereka batasan. Untuk anak TK usia 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, mungkin sejam aja Bapak kasih, ya. Tidak boleh lebih gitu ya. Tapi kalau untuk kakak-kakaknya yang games-nya mungkin yang lebih yang lebih membutuhkan streaming atau ini atau itu gitu, yang berjam-jam, berikan batasan lagi di waktu-waktu tertentu. Mungkin kamu boleh 4 jam aja deh main game, kamu boleh deh 3 jam aja main game. Gitu. Jadi jangan biarkan mereka kebablasan main game sampai. Makanya kan apa sih patuh kan?
sampai 1 hari full ya. Jadi kita yang mengelola waktu anak. Terus yang ketiga, bagaimana caranya mengetahui kelompok. Ampun Ibu terang dia. Mohon maaf Ibu suaranya. Oke. Maaf ya Bunda. Oke. Kalau untuk yang anak SMA, Bapak, caranya anak Bapak kalau boleh tahu cewek atau cowok, nggih? Cewek, Ibu. Cewek. Bapak pernah tanya nggak alasan anak nggak mau kuliah? Pernah nanya. Anaknya nggak mau menjelaskan, cuma bilang nggak mau aja. Gitu. Bapak pernah tahu anak Bapak bergaulnya dengan siapa aja mungkin? Anak saya jarang bergaul, ya, lebih banyak di rumah. Kalau mungkin handphonenya mungkin Bapak pernah lihat dia suka nontonnya apa? Kalau di handphone dia biasanya sering bikin video yang kartun-kartun itu dia. Oh, suka bikin membuat animasi. Oh, oke. Baik. Ya, nah itu mungkin salah satunya Bapak ya. Kita tidak bisa membatasi anak sekarang sosial media itu luas sekali. Ada banyak kata-kata mutiara yang sering sekali mengatakan tidak harus kuliah untuk mencari sukses. Cari apa yang kamu ingin. Begitu. Nah, anak-anak usia SMA ketika membaca motivasi seperti itu, mereka akan termotivasi. Apalagi mereka tahu bahwa yang saya suka adalah bukan dunia pekerjaan, tapi lebih ke menggambar atau mungkin membuat kartun dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa tanya, kamu mau jadi apa nanti ke depan? Kenapa kamu tidak mau kuliah? Kamu tahu nggak, apapun yang kamu akan lakukan, baik kamu mau menjadi vlogger, influencer, apapun itu yang kata orang nggak perlu kuliah, udah bisa mencapai semua itu, kamu tetap baiknya untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa? Nanti kamu di sana dilatih untuk berbicara, kamu dilatih juga untuk ketemu orang banyak. Ya, jadi jangan kita harus tahu dulu anak itu apa alasan dia. Kita lihat dulu kesukaan dia apa, kita lihat dulu apa yang membuat dia seperti itu, baru kita compare jadi satu. Ini saya baru tahu beberapa detik dari Bapak tadi, kesukaan anak, apa yang biasa dia lakukan, itu kalau menurut saya seperti itu baiknya Bapak ya. Jadi Bapak bisa pelan-pelan aja kasih tahu dia gitu. Mungkin kalau kita sebagai bapak lebih dekat dengan anak ya, anak perempuan biasanya ya, jadi teman curhat atau apa. Tapi kalau anak perempuannya jarang curhat sama kita nggak masalah, mungkin sama ibunya mungkin. Nah dari ibunya kita bisa gali ya, bukan nanti ketika dia aku nggak mau kuliah, nah dia bermasuk pang belok, pang kene, pang itu enggak. Bukan berarti dia bodoh atau apa, tapi dia tidak tahu caranya untuk menyelesaikan problem yang lagi dia hadapi. Dia ini lagi menghadapi masalah transisi dari yang muda menjadi lebih dewasa lagi itu Bapak. Jadi kita yang harus menguatkan dia. Kita harus menunjukkan bahwa kuliah itu bukan buat kamu belajar menjadi pintar, tapi kamu banyak punya teman, komunikasi kamu bagus, ya. Nanti kalau dia sudah mau kuliah, Bapak juga jangan terlalu berharap mereka dapat nilai bagus. Jadi ketika dia mau kuliah, mereka mau aja kuliah, sekolah, belajar, itu Bapak udah harus kasih mereka jempol. Bukan udah kuliah nanti target Bapak tinggi. Saya mau anak saya IPK-nya bagus nih. Oh, tidak. Dengan mereka mau aja dulu dan mereka lihat orang tuanya, oh, ternyata bapakku maunya ini ya, aku kuliah aja. Tapi berikan anak juga menjalani apa yang dia mau tadi. Menggambar membuat animasi dan lain sebagainya, biarkan dia gitu ya Bapak ya. Jadi dulu kalau dari saya 3 pertanyaannya. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana? Ya, terima kasih Bunda Ari. Ya, sama-sama. Semoga bisa diterapkan. Kurang jelas bisa konsultasi langsung Pak Puja. Boleh konsultasi langsung boleh. Ya, nanti kami undang minta nomornya nih. Boleh. Gampang.
Nanti Pak Puja, saya lagi terpikir begini, gimana nih kalau Bunda Ika, Bunda Arika nih kita ini ya minta untuk jadi konsultan kita di TK Negeri gitu. Setuju nggak Pak? Setuju, karena Setuju ya, benar dari ya. awal saya dengar apa yang disampaikan kok bagus-bagus banget gitu ya. Mudah-mudahan. Karena lucunya itu gini, dulu pada saat saya belum punya anak, saya berbicara, orang mengatakan, emang dia sudah mengalami belum gitu. Oh, Nah, ibunya ketika udah saya punya punya anak ya? Sudah Oh, kayak belum satu ya? baru. Kayak Segini kelihatannya belum, Pak. Tapi kalau Bapak lihat body saya, sudah beranak pinak. Begitu. Jadi sekarang saya buktikan bahwa saya bisa mengajarkan anak saya untuk berkata maaf, minta tolong. Nah, itu kunci satu kita hidup, harus tahu bagaimana berkata maaf, tolong, permisi, dan menghormati orang yang lebih tua. Itu kuncinya satu. 3 kata Ya. ajaib. Jangan tunggu mereka, ya 3 kata. 3 kata. Satu kuncinya 3 kata itu. Betul, Bunda? Betul banget. Ya, karena jarang ya anak-anak sekarang tuh lonong aja di depan kita tanpa bilang permisi gitu ya ininya. Itu yang harus kita tanamkan sejak usia dini. Saya masih menunggu nih pertanyaan lain nih tapi ini waktu kita udah jam 11 nih, gimana nih? Seru ya dari tadi pada nanya ternyata. apa sayanya karena kepanjangan. Saya kepanjangan ini kali. Saya tampung satu pertanyaan saja. Saya silakan untuk boleh. open mic. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi boleh di chat. Nanti saya kasih ke Bunda Ikanya gitu ya. Mungkin siapa yang ingin bertanya, silahkan. Satu pertanyaan lagi. Ada di kolom chat ya? Di kolom chat ada 3, tetapi saya bacanya 1 aja ya. Oke nih, yang paling bawah saya baca. Dari Ibu Rustini di TK Negeri Kertemandale. Selamat pagi Bunda Arika, ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang tidak bisa diam dan terlalu aktif bergerak dan jika disuruh belajar selalu membuat berbagai alasan. Suksema. Nih Bunda Ika nih harus ditegaskan ya, karena kadang banyak guru TK yang ketika melihat anak itu nggak bisa diam selalu dijawabnya itu hiperaktif. Kalau saya itu dengarnya itu kurang setuju Bunda Ika, karena anak yang aktif berbeda dengan anak yang hiperaktif gitu. Tolong agak ditekankan sedikit Bunda Ika. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Jadi memang betul sekali yang dikatakan Bunda Dewayu. Jadi ketika kita melihat anak ya yang aktif, bukan hiperaktif. Kalau hiperaktif itu ada yang lain-lain yang mengikuti seperti bicaranya masih terlambat, matanya tidak fokus ketika kita ajak bertatapan ngobrol, itu yang hiperaktif ya. Kalau ngelihat anak yang aktif, kita lihat lagi sekarang cara belajar anak itu ada 3 ya Bunda ya. Cie yang ini yang habis guru penggerak nih. Ada 3, jadi ada yang auditori, ada yang kinestetik dan visual. Jadi ya ada yang visual, ada auditori, ada yang kinestetik, ada yang campuran juga. Nah, si anak ini kemungkinan dia yang kinestetik. Boleh nggak kita paksa dia duduk diam untuk menulis atau dan lain sebagainya? Tidak bisa. Misal dia tetap bergerak, tetap aja bergerak. Berikan dia bergerak, ya. Kita kasih dia pilihan. Kamu mau nulis di mana? Mau nulis di papan. Misal nih ada papan nih. Kamu nulis di papan. Nih tulis apa aja yang kamu tulis boleh deh. Ya, bukan berarti tidak kita nilai. Jadi gini Bunda, penilaian di sekolah bukan penilaian yang dia buat di LK ataupun hasil karya yang pasti jelas di depan mata kita. Itu bukan. Tapi apapun perkembangan dia pada saat dia menulis di papan dan bisa kita hapus, itu udah salah satu penilaian juga. Ya, ketika lari tiba-tiba dia mau berjalan itu juga salah satu penilaian. Nah, jadi ketika ketemu anak yang tidak bisa diam, jangan paksakan dia untuk diam. Tapi berikan dia permainan, kegiatan belajar
yang bisa yang sesuai dengan dia. Contoh tadi ada papan, kita suruh dia nulis di papan. Kalau misalnya dekat dengan pasir, mungkin dia bisa pakai kakinya untuk nulis dengan pasir. Di pasirnya itu, terus kita suruh dia pakai kaki gitu. Kita mungkin bikin huruf S, ya kan, diuar-uar kan di pasirnya. Kita tanya, kamu bikin apa di pasir itu? Kamu gambar apa di pasir itu? Jadi tidak melulu hal yang di LK itu adalah sebuah pembelajaran. Tapi ketika kita melihat anak yang tidak bisa diam, itu jangan kita paksakan. Tapi ketika kita ketemu dengan hal yang mereka sukai pada saat dia mau. Jadi kita lihat nih, ternyata plastisin membuat dia mau diam. Nah, kita lebih explore plastisin itu. Mungkin dia pertamanya buat ogoh-ogoh dari plastisin, terus kita bilang, cuma ogoh-ogoh aja. Bu Guru mau dong, kamu mungkin bikin huruf angka 2 deh dari plastisin, bisa nggak? Bisa dong Bu Guru, dia suka ditantang. Ya, kalau anak-anak yang aktif itu suka sekali dengan tantangan. Bu Guru mau dong, kamu itu buat ini, bisa nggak? Bisa dong Bu Guru. Tapi bukan kita menyuruh gini, Andi buat angka 2 ya dengan ini. Bukan begitu, tapi kamu suka ya ini? Iya suka Bu Guru. Bu Guru mau lihat dong, kamu bisa nggak buat ini? Bisa dong Bu Guru. Jadi mereka suka dengan tantangan, karena mereka tuh anaknya aktif, suka bergerak. Jadi jangan paksakan dia diam. Dan orang tua juga ketika melihat anak tidak bisa diam, jangan langsung bilang nakal. Usahakan banget. Walaupun keceplosan enggak masalah lah. Tapi usahakan jangan bilang anak nakal di depan mereka. Karena itu akan melabeling anak gemuk. Nah ini guru biasa nih. Ketika melihat anak kurus, terus tiba-tiba mereka nggak bisa diem, mereka bilang, gimana dia mau diem orang kurus gitu, coba gemuk, pasti diem aja kerjaannya. Biasa gitu tuh guru tuh juga. Jadi kita tidak boleh melabeling, karena itu adalah body shaming. Body tidak menentukan mereka kinestetik atau auditory atau visual. Itu tidak menentukan mereka gaya belajar seperti apa, tidak ya. Jadi ketika ketemu anak yang aktif, jangan paksakan mereka diam, tapi kita berikan pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan mereka. Caranya adalah tidak sehari kita menemukan, tidak 2 hari kita menemukan, tapi dengan tiap hari kita melihat, mungkin seminggu baru kita bisa tahu. Baru di sana kita buat pembelajaran tersendiri untuk dia. Gitu Bunda ya. Kita tidak memaksakan diri kita lah untuk mau kita anak seperti apa, tapi kita yang ini ya kreatif. Kadang nggak tahu gitu, juga Bunda. nih apa-apa. Kadang nggak tahu juga nih Bunda Ika, apa bu gurunya nih yang kelewat diem aja lihat anaknya loncat-loncat. Bu gurunya yang nyaman di tempat duduk gitu ya. Saya ada. Iya, saya ada. Saya pernah Bunda di sekolah saya ada guru dia sukanya duduk gitu kan. Kayak berat lah kakinya untuk melangkah. Jadi anak-anaknya benar-benar kayak ngajar anak SD. Akhirnya karena saya tahu, saya tarik itu kursi meja guru itu saya nggak kasih ada. Jadi leseh semuanya. Mau tidak mau bu gurunya bergerak. Tidak ada yang namanya duduk terdiam karena kita guru TK memang harus hiperaktif. Bahasa ininya hiperaktif. Jadi siap-siap ya teman-teman guru TK. Siap-siap kita adalah guru-guru yang aktif ya, guru ya harus tahu nih ya. Harus tahu nih gimana sih menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, pembelajaran-pembelajaran yang tidak hanya berfokus kepada peningkatan akademis yaitu membaca, menulis, berhitung, tetapi yang lebih penting gimana sih jadi guru kita mampu memanfaatkan lingkungan yang ada di rumah anak sebagai sumber belajar yang menyenangkan, sebagai sumber belajar yang tentunya itu akan lebih memiliki kebermaknaan ya. Memberikan pembelajaran yang tidak ada maknanya sama saja kita nggak memberikan sesuatu ke anak-anak. Tetapi pembelajaran yang terlihat sederhana tetapi bermakna dan bisa digunakan oleh anak-anak untuk kehidupan selanjutnya itu tentunya menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Ini saya rasanya mau berat menutup pagi ini Bunda Ika, masih ada banyak pertanyaan bahkan udah ada yang japri, tapi nanti deh saya akan kirimkan pertanyaannya ke Bunda Ika sehingga
nanti jawabannya akan saya share lagi, diberikan lagi ke teman-teman. Gitu ya kali Bunda Ika. Atau ada pagi ini mau ada closing statement mungkin Bunda Ika untuk Bapak dan Ibu, Mama Papa, dan teman-teman guru, serta anak-anak nih. Sebentar dulu, saya mau nyapa anak-anak. Siapa yang masih ada anak-anaknya Bu Guru? 2 jam loh duduk di depan kita, Bunda. Iya benar. Yang masih banget ada ya. boleh dada-dada dulu dong ke Bunda Ika. Adik, main. Halo. Hai. Hai, halo. Kita ketemu lewat dunia maya aja dulu ya. Halo, Duda. Ini nih. Duda, ini. Hebat-hebat. Oke, Bunda Ika mungkin closing statement-nya ya untuk kami semua di sini. Jadi untuk kita semua yang harus kita tanamkan adalah anak itu tugas kita seumur hidup, ya. Anak itu PR kita seumur hidup. Baik guru akan berikan waktu kepada anak semaksimal mungkin. Jangan biarkan anak dengan dunia diri, apalagi dengan handphone dan lain sebagainya. Jadi usahakan waktu bersama mereka. Itu Bunda. Terima kasih ya Bunda Ika. Iya. Luar biasa sekali nih kami dapat ilmunya dari obrolan kita ya pagi ini. Hampir 2 jam lebih nih sepertinya masih stay mama papa kami, teman-teman guru juga yang mendampingi di sini. Semoga ya suatu saat kita bisa ketemu langsung atau kami bisa mengundang Bunda Ika di sesi di kegiatan selanjutnya sehingga pemahaman kami tentang bagaimana sih supaya anak-anak itu merasa nyaman di rumah. Ini kan zaman pandemi nih orang tuanya udah stres, gurunya stres, jangan sampai anak-anak kita terdampak gitu ya. Artinya menurunkan emosi sehingga anak-anak tetap walaupun mereka belajar dari rumah, tetapi perkembangan mereka, pertumbuhan mereka tetap berjalan sesuai dengan usianya gitu ya, nggak mengurangi makna belajar dari rumah tadi. Oke deh, terima kasih untuk kesempatan hari ini Mama dan Papa. Tolong diingat pesannya bahwa di rumah tugas Mama dan Papa adalah mendampingi ya. Tugas Mama dan Papa adalah sebagai fasilitator bagi anak-anak. Jangan paksakan anak untuk selalu membuat tugas. Jangan paksakan anak-anak kita untuk selalu terlihat, wah ini anak saya luar biasa. Karena sejatinya hal-hal kecil yang dilakukan anak adalah sudah merupakan pengetahuan yang mereka aplikasikan. Hargai setiap usaha yang sudah dilakukan anak, berikan motivasi, pujian setiap usaha yang mereka lakukan. Dan nih khususnya nih kepada teman-teman guru, mulai hari ini yang biasanya hanya memberikan tugas-tugas dan tugas, sekaranglah saatnya kita berubah gitu ya. Jangan hanya memberikan tugas, tetapi berikan ilmu pengetahuan dulu ya. Ada transfer knowledge. Kalau saya sering bilang ke guru-guru di TK negeri sini, bahwa ada transfer knowledge-nya dulu. Entah itu melalui voice note, entah itu melalui chat, yang bisa kita minta tolong kepada orang tua, Mama dan Papa minta tolong chat saya dibacakan ke anak-anak. Jadi chatnya itu yang akan dibacakan sesuai dengan bahasa anak-anak itu ya. Entah itu melalui video call, video conference seperti ini. Itu adalah style guru tergantung dari lingkungan, tergantung dari fasilitas yang ada gitu ya. Sekali lagi semuanya terima kasih untuk hari ini atas kebersamaan yang indah ini. Semoga dari sini kita bisa belajar untuk memperbaiki diri. Ya, buat anak-anaknya Ibu Guru, buat anak-anak semua, terima kasih. Semoga saya putus-putus lagi ya. Putus-putus ya. Putus-putus ya. Putus-putus ya? Oh iya. Buat anak-anak semua, terima kasih ya. Hari ini sudah
2 jam lebih bersama Bu Guru Kepala dan Bu Guru yang lain dan Mama Papa juga. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bunda Ika, terima kasih. Ya. Terima kasih juga. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Kita boleh foto bareng nggak sih? Foto bareng dulu yuk. Ayo kita foto yuk. Bareng ya. Terima kasih. Ayo senyumnya yang sama lagi sama mama papanya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Anak-anak terima kasih ya. Sampai jumpa. Saya bilang terima kasih sama Bunda Ika. Terima kasih Bunda Ika. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Terima kasih ya Bunda Ika. Sama-sama. Saya live ya. Bye-bye. Nah, saya izin untuk mematikan ini ya. Terima kasih.